Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalam ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Pemirsa El Sinta TV dimanapun Anda berada, senang sekali saya Fadli Muhammad kembali menjumpai Anda dalam acara Risalah Iman. Acara ini terselenggara berkat kerjasama El Sinta TV dengan Dewan Dakwah Islamiyah Indonesia Bekasi. Pada kesempatan kali ini kita akan berdiskusi membahas sebuah tema, yaitu mencari kebahagiaan akhirat. Narasumber yang membahas tema kita adalah Al-Ustadz Dr. Haji Ahmad Yani MBA alias Kang Yani. Nah, nanti kita diskusi kenapa beliau ingin mendapat julukan Kang Yani. Beliau akan mengutarakannya secara langsung. Mari kita berdiskusi bersama Kang Yani. Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Ustaz? Alhamdulillah baik. Sehat. Nah, saya lebih harus memanggil Ustadz atau Kang Yani ini. Yang penting ada namanya. Yang penting ada nama. Nah, tapi kenapa saya harus memanggil Kang Yani ini? Ya, ada alasan. Ya, nih. orang Sunda Pertama itu. Orang Sunda itu biasanya kalau ketemu dengan yang lebih tua, iya, panggilannya Akang. Betul. Kalau kepada Ade biasanya Rai. Rai, Gitu. betul. Ini sebenarnya hanya Tapi panggilan daerah itu. ya, tapi selain itu kan ada ini khusus kan? Mungkin apa ya, dikenal di daerah Jawa Barat itu ke yang lebih tua itu identik dengan Akang gitu ya. Baik. Kemudian sekarang punya channel juga nih, channel YouTube sepertinya Kang Yani ini. Itu mungkin karena apa ya, ada yang kedekatan Ustadz dengan jamaah. Ya, teman-teman begitu, mungkin tidak sempat ngedengar ya, secara langsung. Ada secerca harapan kalau ada apa namanya dibaca gitu, didengar, mungkin masih terngiang-ngiang, kalau Betul. lupa bisa dibuka. Bisa tapi kalau diputar-putar. mendengar kan hanya saat kita ketemu atau kita mungkin pada saat mendengar. Tapi kalau ada di channel diulang lagi, oh Betul. kemarin Kang Yani bilang pernah begini. Iya. Oh iya, oke, kita buka. Nah, Dan itu mudah-mudahan bisa jadi referensi ya orang-orang yang akan menyampaikan tausiah ya. Ya, barangkali mungkin saya tadi mengatakan bahwa kalau ada satu harapan yang ini kebaikan untuk dikonsumsi masyarakat banyak, Iya. kenapa tidak? Betul. Gitu ya. Kan ini kan cara sekarang ini sudah makin canggih ya. Kita zaman sekarang ini zaman yang bisa menerima informasi yang sungguh luar biasa, Dari berbagai platform. Ya, diantaranya adalah informasi-informasi yang seperti ini. Kita manfaatkan dengan sebaik mungkin, karena kalau zaman dulu mungkin belum ada yang namanya channel, belum ada. Paling hanya membaca itu juga intervalnya atau jedanya itu pasti akan lama dan jauh, karena bisa ketemu dengan orang itu, atau mungkin kebetulan saja mungkin jalan ke sana, walaupun orang bijak mengatakan bahwa tidak ada kebetulan dalam hidup. Rabbana ma khalaqta hadza batila. Memang dalam hidup tidak ada kebetulan, memang dia dijalankan oleh Allah sepertinya ke sana, padahal tidak ada niat, pas ketemu memang Allah temukan seperti begitu. Baik Ustaz, kita lanjut ke materi kita, diskusi kita, mencari kebahagiaan akhirat. Apa nih kuncinya? Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Innalhamdulillah, wabarakatuh. asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'du. Pemirsa El Sinta yang berbahagia dimanapun Anda berada, kiranya kita bersama-sama mendapatkan satu pencerahan, mendapatkan satu pengalaman, pengetahuan, ilmu, atau harapan kita mudah-mudahan dalam hidup ini kita bisa mengambil ibroh dari setiap langkah, setiap perjalanan, atau setiap hal yang kita lakukan. Karena biasanya bisa itu karena beberapa hal. Kita bisa itu karena biasa, karena membaca, karena mendengar, karena berdialog.
Begitu juga kita ada satu keinginan itu kan harus ada pertama ada dalam hati, yang kedua bagaimana caranya. Oh, berarti harus pakai ilmu, karena ilmu itu adalah jalan untuk mencapai apa yang kita inginkan. Tidak mungkin manusia bisa sampai ke bulan kalau tidak dengan ilmu, karena ilmu itu memang harus dikejar, harus diraih, harus dilakukan. Tanpa itu hanya utopis, hanya angan-angan saja. Pemirsa El Sinta yang berbahagia, untuk mencapai kebahagiaan akhirat itu juga dengan ilmu. Karena kita menginginkan dunia saja harus dengan ilmu. Nabi katakan man aradad dunya fa alaihi bil ilmi. Ada keinginan, misalkan kita hal yang berbau dunia gitu ya, itu harus tahu ilmunya. Mana mungkin kita mencari sesuatu kalau tidak diberikan ilmu. Dan ilmu itu adalah satu cahaya yang diberikan oleh Allah, gambaran bahwa kamu melakukan sesuatu itu harus dengan cara atau dengan ilmu. Nah, ilmu itu sangat berharga dan harus kita raih, harus kita kejar, harus kita capai. Apalagi kita mencari kebahagiaan akhirat. Di dunia aja kita mungkin belum bisa mendapatkan yang kita cita-citakan. Mungkin hanya sampai kemampuan kita ini dibatasi sampai di sini, mungkin seperti ini, apalagi mencapai akhirat. Tapi Al-Quran memberikan satu cara, satu gambaran, satu trik untuk mencapai kebahagiaan di akhirat. Itu semuanya kita harus diraih dengan ilmu. Maka ilmu itu harganya sungguh luar biasa dan tidak bisa dihargakan. Karena ilmu itu tidak bisa dijual belikan gitu ya. Kalau kita melihat di dalam kitab-kitab ya, kalau kita hitung satu ayat itu kalau diuangkan itu lebih kurang 600 dirham, itu sangat besar. Kalau diuangkan mungkin 60 juta dalam satu ayat. Bayangkan kalau kita hitung-hitungan. Dan ilmu itu tidak bisa dibeli dengan materi gitu, dengan uang dan sebagainya. Karena ilmu itu adalah amanah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada hambanya. Bahkan bukan kepada hambanya, kepada makhluknya. Semuanya makhluk yang memang Allah berikan ilmu, itu cara Allah memberikannya kita tidak tahu. Hanya kita bisa melihat yang memakai ilmu itu bukan hanya manusia. Oleh karenanya ilmu itu berharga. Mari kita teruskan nanti setelah. Kita harus istirahat dulu, Ustaz. Pemirsa kita penasaran juga nih, trik yang Ustaz sampaikan itu ilmu yang mana? Baik pemirsa, jangan kemana-mana, nantikan Risalah Iman hanya di El Sinta TV. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami dalam Risalah Iman. Pada kesempatan kali ini kita masih berdiskusi tentang mencari kebahagiaan akhirat. Kita lanjutkan diskusi kita bersama Kang Yani. Kang, tadi Akang sudah sampaikan ada trik-trik untuk mendapatkan mencapai kebahagiaan akhirat itu dengan cara dengan ilmu. Nah, ilmu yang bagaimana, Kang? Ya, baik pemirsa El Sinta dimanapun Anda berada. Ini kan perjalanan, tapi yang menentukan adalah hak prerogatif. Ya. Bukan berarti dengan ilmu ini kita akan sampai kepada yang dituju. Karena
dengan ilmu kalau Allah tidak berkehendak juga tidak akan sampai. Jadi semuanya dengan kehendaknya. Tapi Allah sudah memberikan sinyal gitu ya bahwa mencari kebahagiaan akhirat itu ya pasti dengan ilmu. Kita katakanlah tadi bahwa mencari dunia saja itu dengan ilmu. Kata Nabi, man arada dunya fa alaihi bil ilm. Wa mal akhirat fa alaihi bil ilm. Akhirat juga sama dengan ilmu. Bagaimana caranya? Sudah disinyalir bahwa Al-Qasas memberitahu gitu bahwa kita carilah kebahagiaan itu dengan ilmu. Mencari kebahagiaan akhirat itu tidak hanya kita asal-asalan saja. Kalau asal-asalan saya juga khawatir yang didapatkan itu akhirat yang mana gitu. Kita kalau membuat sesuatu asal-asalan, jadinya juga mungkin tidak akan puas, tidak akan sempurna. Gitu ya. Walaupun kesempurnaan itu hak prerogatif Allah juga ya. Tapi dengan sungguh-sungguh mencari kebahagiaan akhirat itu misalkan, akhirat itu seperti apa sih? Akhirat itu akhir hayat ya. Jadi akhir kehidupan gitu ya. Akhir kehidupan nanti di antara manusia ada yang selamat, ada yang bahagia, mungkin ada sebaliknya. Semuanya kan akhir kehidupan di sini, akhir kehidupan di dunia atau akhir kehidupan? Akhir kehidupan semua periode manusia. Akhir kehidupan itu di dunia. Akhir kehidupan di dunia. Gitu. Kalau di akhirat itu kan ibarat kita kehidupan baru. Ibarat kita gini. Saya tanya, apakah pernah Anda ingat ketika di alam rahim ibu? Tidak pernah, tapi hidup kan? Betul. Tidak pernah tahu. Taunya sekarang, oh itu ada yang hamil, di dalamnya ada orang. Betul. Hasil pernikahan orang tua antara suami dan istri terjadi pembuahan. Tapi si bayi itu tidak pernah tahu ingat. gitu seperti apa saya ini sama juga kita di alam barzah. Kita yang tahu itu cuma di alam dunia ini gitu ya. Bagaimana sekarang kita untuk di alam akhirat, kita kan tidak tahu seperti apa alam. Tapi Allah sudah memberikan sinyal gitu bahwa cari kebahagiaan akhirat. Kebahagiaan akhirat itu semuanya mungkin ada syarat-syarat. Misalkan dalam ubudiyah gitu ya. Kalau sifatnya atau bentuknya vertikal gitu, lain dengan horizontal gitu. Kalau misalkan langsung dengan Allah, mungkin sebelum kita melakukan ibadah cari dulu ilmunya. Terus pada saat kita melakukan ibadah juga mungkin pakaiannya yang bersih, baik bersih dari najis ataupun bersih dari pembeliannya gitu ya. Saya khawatir mendapatkannya. Saya khawatir walaupun bajunya mahal hebat gitu ya. Bahkan sungguh luar biasa dilihat manusia hebatnya. Tapi mungkin tidak dapat beli dari hal-hal yang dihalalkan gitu ya. Itu juga menjadi syarat gitu ya, bahwa memakai pakaian itu juga harus sangat bersih sekali. Di samping itu ilmu ibadah itu, karena semuanya juga ada ilmunya. Dari mulai kita mau sholat misalkan ada wudhu, sebelum wudhu juga ada kaifiat yang harus kita lakukan. Jadi ilmunya itu dalam melaksanakan ibadah pasti proses panjang. Tidak sembarangan kita mencari akhirat itu, yang penting saya sholat, yang penting saya cara berwudu aja itu diistimewakan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Maidah misalkan. Bahkan di dalam hadis kata Nabi, ala adullukum ala ma yamhullahu bihil khataya wa yarfa'u bihid darajat. Dari situ saja kita sudah sungguh luar biasa. Sampai Nabi mengatakan, mau nggak aku kasih tahu gitu ya. Yang pertama yang dikasih tahu oleh Nabi, dosa kamu diampuni dan derajat kamu diangkat gitu. Apa itu? Ya diantaranya menyempurnakan wudhu. Itu belum sampai ke titik nadir pada saat kita melaksanakan ibadah gitu untuk mencapai kebahagiaan akhirat itu. Jadi dalam perjalanan kita mencari kebahagiaan akhirat itu perjalanannya penuh dengan intrik, dengan ilmu yang diajarkan oleh Allah dan Nabi kita ya Muhammad SAW. Kaifiat-kaifiat yang harus ditempuh itu
tidak hanya kita melakukan, makanya tadi kalau asal-asalan yang terjadi hasilnya juga mungkin enggak sempurna lah, jauh dari kesempurnaan gitu ya. Tapi kalau misalkan dalam kaifiatnya dari mulai wudhu, dari mulai melaksanakan ibadah gitu ya, itu kalau tata caranya yang dilakukan sesuai dengan perintah Allah dan Rasulnya, kesempurnaan itu sudah dekat gitu. Apalagi nanti tingkat keikhlasan yang sangat berat itu yang terakhir. Keikhlasan itu yang paling mudah kan cuma diucapkan. Kata ikhlas itu mudah diucapkan tapi sulit dilaksanakan. Dilaksanakan mungkin bisa secara fisik ya, tapi kan untuk ikhlas dalam hati itu belum tentu sampai. Misalkan salah satu contoh, saya sebagai ketua masjid, kalau rajin ibadah pasti orang mengatakan pantas dia mah ketua masjid. Ketika males, orang mengatakan nggak malu kamu sebagai ketua masjid kok males amat. Itu serba salah. Jadi rajinnya itu belum tentu ikhlas. Karena malu gitu kan gitu. Tapi kalau memang benar-benar karena ikhlas, tidak ada iming-iming ria dan sebagainya, ya mudah-mudahan tingkat untuk mendapatkan kebahagiaan akhirat itu mudah-mudahan bisa dicapai. Tapi kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Bila saja setitik kebaikan itu Allah sempurnakan dan Allah berikan yang terbaik untuk keselamatan akhirat, itu hak prerogatif Allah. Ya harapan yang besar kita adalah apa yang kita lakukan itu mungkin ada riaknya, ada kurang ikhlasnya, ada kurang sempurnanya, bahkan jauh dari kesempurnaan. Yang mudah-mudahan Allah selalu memaafkan orang yang, karena begini, kita memaksakan ibadah itu lebih hebat daripada santai-santai tapi dimasukin ke dalam neraka gitu ya. Santai tapi dimasukin ke dalam neraka kan gitu. Kita kan mencapai kebahagiaan akhirat, kita mungkin dipaksa di sini, diharuskan untuk melakukan ibadah. Pokoknya ke anak kita nih, biarkan saya tergopoh-gopoh gitu ya, mau nyuruh anak sampai anak nangis dan sebagainya. Tapi ketika masuk ke dalam surga juga dipaksa, nggak jadi masalah. Daripada dibiasakan anak santai tapi masuk nerakanya. Nah, santai sih tapi masuk neraka. Baik, kita harus istirahat lagi Ustaz. Nanti kita lanjutkan diskusi kita. Pemirsa, makin menarik perbincangan kita dengan Kang Yani, namun kita harus istirahat sejenak. Nantikan Risalah Iman hanya di El Sinta TV. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami dalam Risalah Iman. Acara ini terselenggara berkat kerjasama El Sinta TV dengan Dewan Dakwah Islamiyah Indonesia Bekasi. Kita masih berdiskusi membahas sebuah tema tentang mencari kebahagiaan akhirat. Narasumber kita yang membahas tema ini, beliau adalah Ustadz Dr. Haji Ahmad Yani, MBA. Anggota Majelis Syuro Dewan Dakwah Islamiyah Indonesia Bekasi. Kita lanjutkan diskusi kita bersama Kang Yani. Kang, setelah kita tahu ilmu untuk memperoleh kebahagiaan akhirat, apa yang harus kita lakukan selanjutnya? Tahu itu kan menurut orang yang bisa melakukan. Iya. Kalau tahu menurut Allah itu kan belum tentu sama. Gitu. Itu yang perlu dipahami lebih lanjut. Garis bawahi. Gitu, garis bawahi. Tahu itu bagi orang yang belum tahu, pasti dia tahu. Tapi tahu dari yang melakukan itu hanya bisa melakukan. Apakah kaitannya dengan kadar
Oh ya itu kadar keilmuan. Kadar keilmuannya. Oh iya, karena kadar pengetahuannya. betul. Jadi beginilah contoh kecilnya. Udah tahu ngomongin orang itu tidak bagus. Tidak bagus. Tapi dia ngomongin juga, padahal dia sering yang ngomongin itu adalah orang yang tahu ilmunya. Kita nggak usah kaget. Berarti kadar ilmunya baru sampai di situ. Oke ya. Itu salah satu contoh. Udah tahu kata Nabi, man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyakul khair aw liyasmut, gitu kan. Tahu gitu bahwa ngomongin orang itu adalah ghibah gitu ya. Ghibah itu kalau benar, kalau salah fitnah. Udah jelas dosa, tapi dilaksanakan, diomongin, dilakukan oleh orang yang tahu. Kita nggak usah heran, berarti ilmunya baru sampai di situ. Kalau ilmunya sudah tinggi, sudah mapan atau mumpuni, minimal kalau ngedengar orang begitu hanya di dalam dada, istighfar, ya Allah, itu kan tidak boleh diungkapkan, itu kan aib gitu ya. Kembali lagi kepada kadar ilmu, mungkin ilmunya tinggi, tapi manfaatnya itu kembali. Pemirsa El Sinta yang berbahagia, ini juga pasti tidak hanya bisa kita mengekang bahwa kita menjustifikasi bahwa itu adalah ilmu yang benar menurut kita. Jangan menurut kita, jadi menurut Allah dan Rasulnya. Lewat mana benar itu? Al-Quran dan Al-Hadis, kan gitu. Maka hadis yang sering kita dengar, taraktu fikum amrayni ma in tamassaktum bihima lan tadillu abadan, kitabullah wa sunnatur rasul. Kalau dua itu sudah pegang erat-erat, dan kita sering menghayati dari arti ilmu yang kita baca, yang kita lakukan, yang kita dengar, itu akan menambah nilai keimanan kita. Jadi pendekatan kepada Allah itu akan lebih dekat gitu. Kalau orang masih senang ngomongin orang, kita mungkin jauh mengharap untuk mendapat kebahagiaan akhirat. Karena ucapan yang keluar yang menjadi bumbu ke kurang baikan atau kejelekan lah di hadapan manusia, itu akan dampak sekali. Mungkin Allah kalau tidak berkehendak akan membuat jauh mencari kebahagiaan itu. Tapi kalau orangnya ilmunya tinggi, kalau diibaratkan padi itu ya, padi itu biasanya kalau makin berisi, berat, makin berisi, biasa makin nunduk gitu ya. Tapi kalau kosong gitu pasti nyelongcong. Bukan berarti orang yang suka ngomongin orang itu ilmunya tidak tinggi, tinggi juga, tapi out of control, di luar kemampuan, karena udah hobi membicarakan hal-hal yang dia bicarakan, baik itu enak atau tidak enak, baik itu mengandung pengertian yang dia tujukan atau mungkin dia ketidaksenangan dan sebagainya gitu ya. Sehingga dia tetap saja menyampaikan hal seperti itu. Nah, itu juga kembali kepada ilmu yang bermanfaat. Ilmunya tinggi tapi masih tetap aja berarti kurang manfaat ya. Maka Allah Subhanahu wa taala setelah kita bisa mendapatkan kebahagiaan akhirat, ada istisna. Pengecualian. Wala tansa nasibaka minad dunya. Kamu sedang hidup di dunia, jangan lupakan. Artinya di dunia boleh kita mempunyai kekayaan yang mumpuni, mempunyai ilmu yang banyak, bahkan mungkin kelayakan hidup dan sebagainya. Kata Allah jangan lupakan. Artinya orang Islam ini jangan sampai miskin. Miskin ilmu, miskin pengetahuan, miskin harta. Kalau bisa diusahakan sedanglah gitu. Artinya mungkin kaya juga tidak, miskin juga tidak, sedang sajalah. Mungkin asal punya gitu ya, rumah punya gitu ya, asal punya kendaraan gitu, asal punya mobil, punya motor, itu punya tabungan, mungkin enak gitu ya. Dalam kehidupan ini. Kalau nikmat. Jadi sederhana sebenarnya, tidak terlalu. Itu semuanya mungkin dengan ilmu itu akan bisa didapat, karena tapi kemudian dengan ketika kita sudah punya apa-apa yang Ustadz sebutkan tadi, ya kita juga harus tahu ilmunya bagaimana supaya itu semua menjadi bekal kita ke akhirat. Itu tadi. Jadi ilmu yang sudah kita dapat sehingga mendapatkan hasil di muka bumi ini, kita juga manfaatkan lagi hasil daripada ilmu itu. Kalau memang ilmu itu menjadikan sesuatu contoh. Seorang ilmuwan yang memang sudah sungguh luar biasa gitu ya di hadapan manusia dan menjadikan manusia itu pegangan, dan itu menjadikan
manjurlah pegangan itu sehingga dia menjadi satu kekuatan dan itu mendapatkan hasil atau value gitu ya, atau profit gitu ya. Sehingga itu juga kalau dia ada di dalam dia juga manfaatkan lagi, misalkan infaknya, sodakohnya, jariahnya, hasil dari itu juga perintah Allah juga ya untuk memberikan kepada yang memerlukan gitu. Bagaimana kalau orang miskin tidak memerlukan, tidak usah dikasih kalau memang tidak memerlukan gitu. Kalau bagaimana kalau orang yang kaya memerlukan, ya memang rakus kadang-kadang seperti itu, yang senang dikasih seperti begitu. Nah, tapi walaupun itu memang mungkin manusiawi, tinggal kita kembali lagi kepada kitanya. Nah, di zaman Rasulullah tidak sedikit sahabat Rasulullah atau kaum sholihin yang diceritakan bahwa atau dikisahkan bahwa mereka termasuk golongan orang-orang yang mendapatkan kebahagiaan di akhirat gitu. Kalau di orang yang mengabdi pada ibunya ketika ibunya mau melaksanakan ibadah haji sampai digendong ibunya. Kalau Nabi berbicara atau Nabi bersabda itu bukan dari hati nuraninya. Kan Allah berfirman, in huwa illa wahyu yuha. Jadi setiap Nabi berbicara itu adalah perkataan dari Allah juga. Wahyu. Firman Allah. Jadi tidak, orang ini baik ya. Kalau baiknya itu bisa kan memberikan sesuatu, tapi yang diberikannya dapat, mohon maaf, tanda tanya akan membuat pertanyaan juga. Loh, itu kan bukan hasil kerja keras dia kan cuma dapat melototin orang misalnya. Melototin orang karena takut setelah dipelototin mendapatkan sesuatu keluar. Tapi kalau memang itu caranya yang terbaik untuk kemaslahatan, hanya Allah juga yang tahu, dan Allah juga yang memberikan nilai sempurnanya. Mudah-mudahanlah kita sekecil apapun yang kita lakukan, kalau sebagai kesimpulan sekalian Kang. Baik. Dalam pertemuan ini. Baik, pemirsa El Sinta yang berbahagia, kesimpulan di akhir cerita ini untuk mendapatkan kita kebahagiaan dunia setelah kita mendapatkan ilmu, pengetahuan yang sesuai dengan Al-Quran dan Hadis, maka kita jangan sia-siakan ilmu tersebut. Jangan karena sudah punya ilmu kita seolah-olah orang bilang jumawa. Gitu. Mentang-mentang saya punya ilmu, mentang-mentang saya punya kemampuan dan sebagainya. Manfaatkan dari hasil ilmu itu untuk kemajuan orang banyak. Karena orang yang bisa itu tidak semuanya sama gitu ya. Bisa itu kan pasti ada tahapannya. Mungkin tahapan itulah yang akan didapatkan oleh orang berikutnya. Salah satu contoh misalkan, kalau anak SD kelas 6 dengan anak SD kelas 1 disuruh lari lomba atau lomba lari, tidak mungkin SD kelas 1 bisa jadi juara gitu, kecuali SD kelas 6-nya kakinya satu buntung bisa saja gitu kalah. Baik, gitu. Terima kasih banyak Ustadz, mudah-mudahan apa yang disampaikan bermanfaat buat kita semua. Amin. Pemirsa, demikian diskusi kita tentang mencari kebahagiaan akhirat bersama Kang Yani. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Mudah-mudahan apa yang dibahas pada kesempatan kali ini bermanfaat dan kita bisa mengambil hikmah apa yang disampaikan oleh Kang Yani. Saya Fadli Muhammad beserta kru yang bertugas pamit undur diri. Mohon maaf sekali lagi atas kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.